Oke, kita mulai paparan kali ini dengan satu pertanyaan yang lumayan bikin merinding nih. Pernah kebayang nggak sih, apa jadinya kalau ular raksasa sepanjang 29 km yang lagi tidur pulas cuma 10 km di utara kota Bandung, tiba-tiba terbangun? Di paparan kali ini, kita bakal bedah habis-habisan soal sains dan realitas sesar Lembang. Kita bakal lihat bareng seberapa besar sih ancaman gempanya, dan seperti apa skenario terburuk yang mengintai kalau raksasa ini beneran melek dari tidurnya. Bagian 1, asal-usul sesar Lembang. Nah, buat paham seberapa bahaya ancamannya, kita tuh harus mundur dulu ke masa lalu, lihat gimana luka raksasa di bumi ini bisa terbentuk. Coba perhatian skala sejarah yang panjang banget ini. Jadi, sekitar 105.000 tahun yang lalu, ada letusan super dahsyat dari gunung api purba bernama Gunung Sunda. Letusan ini bikin tekanan magmanya hilang, batuan di sekitarnya ambruk, dan boom, terbentuklah sesar Lembang. Terus yang bikin deg-degan, penelitian paleoseismologi nunjukin kalau gempa besar terakhir yang merobek patahan ini tuh terjadi sekitar abad ke-15. Dari atas, wujud ular raksasa ini memanjang sejauh 29 km dan kebagi jadi 6 segmen utama. Garis patahan ini nggak mati loh ya, dia terus merayap, pelan banget memang cuma sekitar 3-5,5 mm per tahun, kelihatannya sepele tapi energinya tuh bener-bener terus kekumpul tanpa henti di bawah sana. Lanjut ke bagian 2, mekanika sesar Lembang. Seberapa gede potensi gempanya? Mari kita hitung bom waktu yang lagi berdetak ini. Para peneliti gempa itu punya istilah unik, namanya ulang tahun gempa. Buat sesar Lembang, siklus gempa besarnya itu terjadi setiap 170-670 tahun sekali. Kalau kita hitung dari gempa terakhir di abad ke-15, yap, artinya kita sekarang ini lagi hidup tepat di dalam jendera waktu ulang tahun kebangkitannya. Terus, seberapa dahsyat guncangannya pas dia bangun? Kalau ke-6 segmen patahan ini bergerak barengan, sesar Lembang punya potensi ngelepasin gempa dengan magnitudo 6,5 sampai 7,0. Terjadi di kedalaman yang sangat dangkal pula. Ini benar-benar resep sempurna buat bikin daya hancur yang luar biasa. Masuk ke bagian 3, bayang-bayang kehancuran di kota Bandung. Kita lihat gimana angka magnitudo tadi berubah jadi skenario mimpi buruk buat jutaan warga di sekitarnya. Kamu mungkin mikir, makin jauh dari patahan pasti makin aman dong. Eits, tunggu dulu. Coba perhatiin ini. Bandung Utara itu berdiri di atas batuan vulkanik yang keras. Tapi Bandung Selatan, kayak daerah Gede Bage, dibangun di atas sedimen lunak bekas danau purba. Nah, tanah lunak ini justru jadi semacam amplifier yang bakal ngelipat gandain gelombang gempa sampai 16,5 kali lebih parah dibanding guncangan di utara. Hitungan kasarnya bakal ada sekitar 1,9 sampai 2,7 juta orang di wilayah Bandung Raya yang bakal langsung kena guncangan hebat. Skalanya 7 sampai 8 mmi atau percepatan tanah di atas 0,3 G. Bahasa gampangnya, guncangannya sekencang itu sampai kamu mustahil bisa berdiri tegak. Tembok bisa lepas dari besinya, menara-menara ambruk, dan yang paling horor, tanah di garis patahan bisa anjlok secara vertikal sampai 50 cm. Bayangin ada rumah tepat di atas sesar, separohnya langsung ambles setengah meter, kebelah gitu aja. Kerusakannya juga nggak berhenti cuma di situ. Guncangan ini bakal memicu bencana sekunder, kayak tanah longsor masif di dataran tinggi semisal Dago Atas dan Pasir Wangi. Belum lagi potensi kebakaran hebat yang bisa merembet super cepat di area padat penduduk kayak Cicadas. Infrastruktur vital seperti jembatan Pasupati bisa gagal struktur, dan belasan menara transmisi TV nasional di Kampung Gandrung diprediksi rubuh, yang bakal bikin kita susah banget dapat informasi penting pasca bencana. Kalau kita konversi semua potensi hancurnya fisik tadi jadi kerugian ekonomi, estimasi buat kota Bandung dan sekitarnya bisa nyentuh angka 51 triliun rupiah. Sebagai perbandingan, estimasi angka kerugian ini lebih besar dari dampak ekonomi waktu tsunami Aceh tahun 2004 silam. Dan kalau kita bedah kerugian finansial raksasa itu ke dampak permukiman warga, kita ngomongin sekitar 2,5 juta rumah bakal kena imbasnya. Rincian prediksinya, 1 juta rumah rusak ringan, 1 juta rusak sedang, dan 0,5 juta hunian bakal hancur rata dengan tanah. Lanjut ke bagian 4, kunci keselamatan, mitigasi struktural. Oke, proyeksi tadi emang ngeri banget ya, tapi sekarang kita harus alihkan fokus ke apa yang sebenarnya masih bisa kita lakuin buat nekan risiko ini. Ada satu kebenaran dari para ahli geoteknik, seperti yang dibilang oleh Prof. Masyur Irsyad. Ingat ini baik-baik, gempa bumi itu nggak pernah ngebunuh manusia, tapi bangunan yang rubuhlah yang ngebunuh. Tanah berguncang itu jarang cabut nyawa kita, justru kegagalan dari tembok dan atap yang kita bangun sendirilah yang jadi ancaman utama. Makanya kunci buat bertahan dari sesar Lembang itu ada di konstruksi.
Bangunan kita harus dirancang khusus buat nahan gaya dorong horizontal yang ekstrim, sampai 0,6 G. Pemerintah wajib nerapin standar bangunan tahan gempa yang ketat. Buat rumah yang udah terlanjur berdiri, kita harus mulai mikirin proses retrofitting, alias perkuatan struktur rumah biar lebih tahan banting pas diguncang. Selain itu, kita sama sekali nggak boleh menempatkan infrastruktur baru tepat di atas garis patahan. Di level komunitas, pastikan kita merangkul program ketahanan bencana dari pemerintah dan rajin ikut sosialisasi serta simulasi evakuasi dari BPBD. Kenapa? Biar pas kejadian, kita nggak panik dan tahu persis kemana harus lari. Jadi intinya, Sesar Lembang itu bukan mitos, dan dia nggak bakal tidur selamanya. Dia cuma lagi sabar mengumpulkan energi buat ulang tahun gempanya yang entah kapan. Fakta geologisnya udah jelas banget. Pertanyaannya sekarang, ketika tanah di bawah kaki kita akhirnya mulai berguncang hebat, apa rumah yang kamu tempati saat ini udah siap buat melindungi kamu dan keluarga?